Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsik. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi sebuah kriteria penilaian ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen saya yang bernama Bapak Irham. Beliau menyuruh kami untuk mencari sebuah tema fikih kontemporer. Nah, apa itu fikih kontemporer? Fikih kontemporer yaitu suatu permasalahan yang baru yang mana hukumnya itu masih belum ditentukan di zaman Nabi ataupun di zaman madhab yang empat. Maka tema yang saya angkat kali ini yaitu pembahasan tentang operasi plastik. Nah, operasi plastik yaitu merupakan untuk memperbaiki badan, terutama kulit, karena kulit itu sesuatu yang sensitif, yang rusak atau cacat, untuk mempercantik diri. Nah, dalam tinjauan fikih kontemporer atau fikih modern, bahwasannya operasi plastik tersebut juga disebut dengan al-jirahah, amaliyah at-tajbiliyah. Al-jirahah sendiri mempunyai makna operasi bedah yang dilakukan untuk memperbaiki penampilan suatu anggota badan yang tampak atau untuk memperbaiki fungsi dari anggota badan tersebut ketika anggota tubuh atau anggota badan tersebut berkurang, lepas ataupun rusak. Nah, sedangkan dalam ilmu kedokteran, operasi plastik didefinisikan sebagai pembedahan jaringan atau organ yang akan dioperasi dengan memindahkan jaringan ataupun organ dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya sebagai bahan untuk menambah jaringan yang akan dioperasi. Nah, persoalan operasi plastik dalam hukum Islam ini merupakan persoalan ijtihadi. Dalam pandangan Islam, hukum Islamnya, operasi plastik ini merupakan masalah ijtihadi. Artinya, hukumnya itu perlu dikaji ulang ataupun lebih dalam lagi karena belum dibahas di sebelum ataupun sesudah di zaman madhab yang empat, yaitu madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Imam Maliki, dan madhab Imam Hambali. Dalam literatur fikih klasik tidak dijumpai tentang permasalahan operasi plastik. Maka persoalan operasi plastik ini juga disebut dengan fikih al-hadithah ataupun persoalan fikih kontemporer yang tidak lain merupakan hasil ijtihad dari ulama kontemporer. Nah, operasi plastik yang dijumpai di zaman sekarang ini dalam pelaksanaannya ataupun tujuannya itu ada dibagi dengan dua macam. Pertama, operasi plastik ketika ada sesuatu anggota tubuh yang cacat. Misalnya ada seorang yang kecelakaan sehingga menyebabkan luka bakar di bagian wajahnya. Maka dalam ulama sepakat dalam konteks itu berpendapat dibolehkan melakukan operasi plastik. Kemudian ada juga yang tujuan operasi plastik ini untuk mencari follower Instagram ataupun menjadi idola orang lain. Maka hal inilah yang harus dikaji lebih detail lagi karena permasalahan ini sangat
baru dan ditinjau dari hukum Al-Qur'annya itu bahwasanya operasi plastik dengan tujuan untuk menjadi idola ataupun mencari ketenaran lah di zaman sekarang itu menjadi perdebatan antar ulama. Nah, ulama fikih memberikan alasan tidak diperbolehkannya melakukan operasi plastik karena berdasarkan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 119 yang mana surat An-Nisa ayat 119 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala udilannahum wala umniyannahum wala murannahum فليتبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا صدق الله العظيم. Yang artinya adalah bahwasannya dan pasti kusesatkan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan kusuruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang sangat nyata. Nah, dari ayat ini ulama menjadikan sebuah ibarat untuk pembahasan operasi plastik. Orang yang melakukan hal ini, yaitu orang yang melakukan operasi plastik ini dengan tidak memperhatikan akibatnya karena kurangnya pemahaman terhadap pengetahuan hukum Islam. Hal ini dilakukan karena dipengaruhi oleh faktor psikologisnya tadi, seperti insecure, tidak percaya diri, sehingga orang-orang tersebut melakukan yang namanya operasi plastik. Selain itu, dalam ulama kontemporer memberikan tanggapan terhadap operasi plastik. Salah satunya yaitu Muhammad Mutawalli Syarawi yang menyatakan bahwasannya kecantikan adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah berdasarkan kombinasi dari semua unsur-unsur keindahan pada wajah. Seharusnya manusia itu tidak terpenjara oleh standar-standar kecantikan yang diciptakan oleh manusia tersendiri. Jadi dapat dipahami bahwasanya operasi plastik untuk tujuan kecantikan hukumnya adalah haram. Nah, di samping kemudaratan dari perbuatan tersebut, banyak di satu sisi perbuatan itu termasuk perbuatan yang mengubah ciptaan Allah yang mengarah terhadap surat An-Nisa ayat 119 tadi. Lalu ada tanggapan lagi dari Sayyid Muhammad Husain Fathullah yang mengatakan bahwasannya dalam operasi kecantikan menurutnya tidak ada larangan. Kalau menurut Muhammad Mutawalli Syarawi itu operasi kecantikan itu tidak boleh ataupun diharamkan. Kalau Fathullah ini berpandangan lain bahwasannya operasi plastik ini diperbolehkan dengan catatan kecantikan. Jika ia menemukan keburukan rupa dalam cacat di tubuhnya, termasuk tidak ada larangan bagi seorang untuk mengubah bentuk fisiknya, karena perbuatan tersebut termasuk kategori operasi kecantikan. Begitu juga dalam masalah menyambung rambut, bagi Fathullah itu berpendapat bahwasannya perbuatan itu tidak diharamkan. Semua perbuatan itu betul-betul diharamkan jika menjadi usaha penipuan terhadap orang lain. Nah, analisa kajian yang membahas tentang operasi plastik dalam khasanah ilmuwan fikih Islam klasik relatif jarang. Bahkan
belum pernah dikupas oleh para fuqaha secara mendetail dan jelas, yang mungkin karena faktor barunya masalah ini kan. Dari posisi yang telah dijelaskan dari awal, bahwasanya dapat dipahami bahwa pada prinsipnya operasi plastik itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, operasi plastik untuk tujuan pengobatan, kemudian operasi plastik untuk tujuan kecantikan ataupun untuk diidolakan. Maka dari itu, penutup bahwasannya ulama masih belum ada kesepakatan tentang hukum operasi plastik kecantikan hanya untuk diidolakan. Tapi kalau melihat dari pendapat-pendapat ulama-ulama, saya lebih setuju terhadap pendapat bahwasanya operasi plastik itu dengan tujuan kecantikan ataupun karena dirinya faktor fisiologis ataupun insecure lah, maka saya sepakat dengan pendapat ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya operasi plastik dengan tujuan kecantikan ataupun untuk diidolakan, menyetujui bahwasanya operasi plastik itu haram. Maka dari ini, menurut saya cantik ataupun ganteng itu relatif. Kamu akan cantik ataupun ganteng ataupun tampan di mata orang yang tepat. Demikian pembahasan tentang permasalahan fikih kontemporer yang berjudul dengan operasi plastik. Apabila ada kesalahan dan perkataan maupun tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Serta pembahasan fikih ini, karena fikih ini luas, cuman hati kita aja yang sempit ya, maka kesalahan hanya milik saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.